My name is Rizal. I'm a musician and bamboo instrument builder. I was grew up in a small village in West Java with long tradition making instrument from bamboo. Bamboo is really easy to use for instrument because they're already hollow, they're strong enough, it's more flexible and more humble. This instrument is just combining between guitars, didgeridoo and percussion. Bamboo cello that recently I made. Lap steel, because put in my lap and using steel to play. So. This day, we want to play music, we're going to shop to buy instrument. A lot of things we can do with our own two hands, but we forget about that. If I make my own guitar, of course more love in it because I'm not buy, I make it. Every single day I work with bamboo, every single day I touch bamboo, right? So I can see the world with bamboo. I make my own frame, not going to shop to get the frame like this. My hope is people get more creative. Share with people, give to people what you can do. We need to protect Mother Earth or to care or to love Mother Earth. Yang berikut ini ada geng bambu. Wah, boleh tolong diganti dulu. Apa-apa hujan udah biasa. Boleh tolong diganti dulu kepalanya, yes. Iya, yeah. Kepalanya diganti dulu. Ya. Nanti kita buka sesi pertanyaan bareng ya, supaya penjelasannya dapat semua. Ada yang interesting udah mulai mau masak di samping tuh ya. Sementara kita mendengarkan dulu penjelasan Rizal mengenai beberapa alat yang sangat menarik ini. Oke. Ya, silakan Ja. Ya, nama saya Rizal, saya musisi, musik producer juga instrument builders. Ya, instrument builders adalah pembuat instrumen. Jadi, saya berfokus di bambu sebab saya menemukan bahwa bambu adalah alternatif untuk sebenarnya menyelamatkan bumi ini sebab berapa ribu hektar yang telah dipotong hutan hujan pores kita untuk membuatkan instrumen. Tapi saya memilih bambu sebab bambu 6 bulan saja sudah bisa diharvest, sudah bisa dipanen. Jadi dan bambu itu bukan kayu, tapi bambu itu adalah rumput, termasuk rumput. Dan bambu itu sendiri ada 14.000 jenis bambu. Jadi sangat banyak varian dari bambu itu tersebut untuk dijadikan apapun yang kita mau. Seperti saya pakai kacamata dan frame kacamata pun saya bikin dari bambu. Seperti itu contohnya. Dan karena saya performance atau pemain musik, jadi saya harus membuat instrumen juga. Jadi akhirnya membuatlah bambu. Juga sebetulnya misi dari kenapa saya membuat instrumen adalah karena saya lahir di kampung kecil di Kota Majalengka, Jawa Barat, dan di sana tidak ada toko musik atau toko mainan. Jadi untuk memainkan musik itu kita harus membuat instrumen sendiri, ya. Dan kesedihan saya melihat saat ini anak-anak muda zaman sekarang atau anak-anak kecil itu kalau kita mau sesuatu itu pasti di mana belinya, bukan bagaimana membuatnya. Jadi saya karena saya performance atau slang di panggung bahwa menjadi public figure, akhirnya ketika saya pengen memainkan instrumen tapi dengan instrumen yang saya buat sendiri. Jadi untuk menginspirasi masyarakat bahwa tidak mahal untuk menjadi musisi sebetulnya, asal ada kemauan aja. Jadi daripada kalau wah gitar ini harganya berapa, mahal sekali, bla bla, kenapa tidak membuat aja daripada membeli gitu. Dan bambu juga bisa dapat dimanapun. Dan kemudian dan seperti itulah. Jadi harapan saya dalam bermusik salah satunya menyampaikan pesan baik, juga menyampaikan bagaimana kemudian kita harus lebih kreatif, tidak menjadi konsumtif. Kalau konsumtif kan beli pikirannya, tidak bagaimana cara membuat dengan tangan kita sendiri. Itu kan yang sebenarnya hilang di zaman sekarang. Bahkan kan anak-anak zaman kecil, anak-anak zaman sekarang mau apa-apa dikasih iPad atau handphone, main game di handphone gitu. Tapi kan zaman-zaman saya waktu kecil pengen beli skateboard aja dikasih kayu dan dikasih roller ya kan sama bapak itu. Ayo bikin dah sendiri kalau kamu mau itu.
Dan kita ini sama generasi sekarang ini kehilangan itu, kehilangan esensi bagaimana kemudian kita memaksimalkan apa yang kita bisa sebetulnya. Jadi dengan tangan kita sendiri, sebab kita bahkan kita mempercayai bahwa manusia adalah makhluk sempurna dan bla bla bla. Mungkin kenapa kita tidak mendorong potensi pada diri sendiri. Seperti itu sih sebenarnya intinya. Nice, ya. Ya. Rizal. Nah, di depan nih ada 4 ya, Ya. instrumenmu ya. Ya. Bisa diterangin nggak ini satu-satu Ya. apa aja nih? Ini gitar, standar gitar aja, tapi kenapa desainnya berbeda, bentuknya berbeda? Karena saya melihat kenapa bambu itu kuat, bahkan zaman sekarang katanya bambu bisa lebih kuat daripada metal atau besi, sebab bambu itu bentuknya adalah bulat. Kenapa dia kuat? Karena bulat dan ada buku-bukunya di antara bambu ini. Nah, saya membuat desain seperti ini adalah bagaimana kemudian saya menghargai si bambu itu, bahwa tidak merubah bentuknya, tidak merubah banyak. Jadi makanya dia masih around, masih bulat seperti ini. Tidak kemudian contoh yang seperti ini, saya coba membuat bambu itu menjadi kayu dan dibikin resonansi, tapi saya tidak suka sebab bambu itu akan selalu hidup sebab dia fiber, jadi gampang pecah, tidak seperti kayu. Jadi saya lebih memilih ini untuk awet sebetulnya. Jadi desainnya seperti ini. Jadi ini standar gitar sebenarnya, tapi belum jadi karena aku kira karena ini loka karya jadi standar biasa gitar. Dan semua 100% hampir semua terbuat dari bambu kecuali fretnya aja. Semuanya fretboardnya juga dari bambu, semua dari bambu. Jadi itu. Terus yang kemudian yang ini namanya lap steel gitar atau aku panggilnya tritangtu. Itu juga saya kenapa membuat ini juga balik lagi ke ide awal bahwa banyak orang, wah main gitar itu susah. Kenapa susah? Karena kan harus menghafal kunci-kunci gitu. Nah, saya ada ide membuat gitar ini. Jadi bagaimana kemudian kita main, saya bisa, siapapun yang bilang, oh saya tidak bisa main gitar. Saya akan kasih contoh 5 menit, kalian sudah bisa langsung main gitar dengan instrumen ini. Saya bisa contoh lebih cepat sih dengan ini. Bisa on? Beli, ya, gitar ya. Jadi ini sebenarnya udah open tuning. Jadi kayak gini aja udah D. Jadi dengan besi ini cuman geser aja itu udah pindah kunci. Jadi cuman mengingat geserannya aja untuk mengingatkan kunci. Jadi misalkan ini D, kalau sini D sharp itu ya, terus E, F sharp, G dan seterusnya. Jadi tidak Kayak ini ya, kayak kapo apa namanya? Flamenco gitar ya. Kayak kapo Ya. gitar. Jadi bisa mainkan dan juga saya bisa mainkan banyak contohnya misalkan kalau dari India kan ada sitar, juga saya bisa mainkan sitar di sini. Contohnya seperti itu. Atau misalkan bisa nggak main blues? Oh mungkin bisa. Itu contohnya. Jadi dengan seperti ini aja simple sekali dan saya bisa memotivasi teman-teman yang katanya main gitar itu susah. Dengan ini tidak susah, kamu cuma tinggal mengingat posisinya aja. Jadi tidak usah C ini kayak gini, G ini seperti ini. Itu jadi simple sekali. Ya, Iya. seperti itu. Wah, sangat inovatif ya. Mute lagi bisa? Oke. Terus juga ini ada ukulele. Sama normal ukulele, cuman bedanya bambu, ya? Bambu. Juga yang ini ada, jadi salah satu mimpi saya itu bisa bermain kontrabas sebenarnya, cuman nggak bisa main kontrabas. Jadi akhirnya saya bikin satu aja senarnya, nggak 4. Dan karena saya pemain drum dulunya, jadi daripada main pakai tangan, akhirnya pakai stick. Caranya gini, bisa on lagi? Bentar. Dan karena berdiri, Yeah. Alright. dan
Ya, dan satu senar ini ternyata, dan saya membuat band baru, jadi biasanya ketika saya membuat instrumen baru itu membuat project musik baru. Jadi membuat ini saya bikin band namanya Rhythm Rebels, jadi cuma saya sama drummer berdua aja, jadi drummer nemenin ini gitu. Jadi itu, terus ada satu lagi. Nah, ini dia. Yang ini. Antik. Jadi yang ini juga belum pernah ada di dunia sebelumnya, baru ada saya, jadi akhirnya saya harus memberikan nama. Sebab belum ada sebelumnya. Jadi aku kasih nama ini Rasendriya. Rasendriya itu sebenarnya bahasanya dari Sanskerta, artinya apa ya, bahasa Inggris itu the extension of your sense. Jadi memperpanjang panca indera, memperkuat panca indera. Jadi ketika kita mendengar sesuatu, mendengar lebih dalam, atau merasakan sesuatu, merasakan lebih dalam. Sebenarnya tidak ada korelasi dengan instrumen, tapi saya suka katanya aja Rasendriya. Kayak keren banget tuh katanya. Jadi sebenarnya gitar ini tuh 3 instrumen menjadi satu. Jadi yang seperti seperti teman-teman tahu bahwa instrumen itu ada 3 jenis. Yang pertama itu string instrumen, itu saya membuat gitar di sini. Terus kemudian percussion, juga ada percussion di sini, dan wind instrumen juga ada di sini. Kalau di Sunda namanya awi goong, tapi kalau di internasional katanya didgeridoo atau yidaki dari Australia. Tapi di kampung saya ada juga namanya awi goong. Awi itu bambu, goong itu ya gong gitu. Jadi dan ini kombinasi 3 instrumen ini dengan desain saya sendiri. Ya seperti ini, dan puji Tuhan bahwa karena instrumen inilah saya bisa jalan-jalan gratis ke berbagai negara. Jadi nggak tahu kalau tanpa instrumen ini mungkin saya masih di kampung, tapi ya juga saya kasih 8 senar ini bukan berarti mau ego atau kenapa nambah, sebenarnya bukan, tapi ekstra karena saya sering sekali putus senar. Jadi saya kasih nomor 1 sama nomor 2 itu double, jadi ketika putus 1 masih ada 1 lagi gitu ya intinya. Jadi sebenarnya itu serep. Jadi karena selalu ketika saya main itu pasti putus senarnya, daripada ganti senar jadi akhirnya tambahin aja senarnya jadi 8 gitu sih sebenarnya. Tidak seperti itu. Oke Riza, keren banget, tepuk tangan nih buat terima Riza. Terima kasih. Oke, di samping udah ada tukang masak yang bersiap-siap, tapi nggak bisa dimakan hasilnya. Ini bisa dipakai sulingnya Kang, sulingnya, mic-nya di sebelah kanan ini. Mas Kang Agustian, ini suling bambu ya, ini bisa dipakai, ya udah disiapkan. Ini aku dengar-dengar project suling bambunya ini karena sedang ada project meditation ya, untuk healing ya, dipakai lebih banyak ke arah situ ya. Jadi bukan buat jogedan ya, bukan ya. Silakan. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Agustian Supriyatna, kalau di itunya ditulis ada salah tulis sedikit. Agus Supriyatna, tapi aslinya Agustian Supriyatna. Saya basicnya saya itu adalah seniman lukis, rupa, dan instalasi. Jadi sering berbagi, dapat inspirasi dan konsep dari berbagai macam itu. Salah satunya adalah bambu inilah, musik, konsep meditasi. Jadi terapi musik dengan untuk meditasi. Jadi meditasinya perantaranya musik. Benefitnya, keuntungannya ya banyak sekali dalam meditasi itu. Kita bisa menenangkan pikiran, yang imbasnya membuat imun sistem kita increase ya. Spesial untuk masa-masa sekarang ini. Kadang kita tidak sakit tapi kita pikir sakit jadi sakit akhirnya. So guys, yes. Itu konsep di project itu, dan untuk di konsep itu sebagai seniman saya juga udah kemana-mana. Dan untuk konsep meditasi ini sekitar saya announce di 2,5 tahun yang lalu. Disebutnya mungkin sering dengar ya, sound healer, sound healing meditation. Jadi meditasi dengan media musik. Kenapa bambu? Saya senang bambu dari kecil, senang. Saya besar di hutan di Sumatera. Walaupun saya tidak asli Sumatera, saya campur sari ya, Sunda, Jawa, Bugis. Orang hutan. Jadi akrab dengan bambu, dan seperti Rizal
beritahu lebih awal bahwa bambu sangat banyak manfaatnya dan merupakan warisan alam yang leluhur kita pakai dari masa lalu hingga sekarang. Akan tetapi penggunaan bambu sekarang agak berkurang daripada pada masa lalu karena digantikan oleh produk-produk dari hasil dari revolusi industri. Cerita bambu ini, saya sambil tunggu kompor tadi, mungkin kompornya kurang agak demam nih. Di healing dulu berarti sekarang. Jadi saya senang sebagai seniman saya juga sebelum menjadi seniman saya dari besar di Sumatera sama dididik sama datuk-datuk. Jadi datuk ini ibaratnya seperti orang pintar ya. Dan dari kecil dididik untuk membantu orang gitu. Cuma ketika saya memutuskan untuk menjadi seniman saya harus lupakan itu semua. Dan ketika konsep ini datang itu bagian daripada mungkin saya ambil kembali bagian daripada teknik penyembuhan itu, tapi saya gunakan dengan musik. Suling bambu. Awal yang paling menarik konsep itu sekitar mungkin berapa tahun yang silam ya, mungkin hampir 6 tahun atau 7 tahun. Itu kan kita ada fenomena musim batu akik gitu. Dan di daerah saya itu sepanjang Sungai Besai di Lampung, di Waikanan tepatnya, dulu Lampung Utara, itu di sekitar sungai itu ditemukan emas. Dan kebanyakan di alur sungai itu bambu inilah tumbuh. Nah ketika saya pulang untuk cari bambu, teman-teman saya atau tetangga mereka sudah tahu saya memang dari kecil juga agak aneh gitu. Sampai itu tetap aneh gitu. Jadi kalau dibilang sekarang new normal, habis keanehan saya. Nah pada masa itu wah heboh lah ya, orang ke sungai, ke hutan cari entah batu lah, dan kebetulan di daerah saya itu emasnya banyak sekali. Jadi akhirnya eksplorasi alam dan sedih tempat saya bermain dulu waktu kecil. Dulu waktu saya kecil percaya tidak, kalau kita ke hutan kadang-kadang kita harus lihat jejaknya harimau, kalau enggak kita tahu bau angin kemana, kalau enggak harimau itu tahu baunya kita gitu. Nah jadi kira-kira begitulah. Nah ya sering mandi tambah sedap katanya. Kembali ke bambu. Jadi waktu saya cari bambu, orang-orang aneh kan, oh dasar seniman edan gitu ya, gila ya. Orang Lampung bilang lawang nih, lawang. Ya udah. Tapi mereka tahu saya memang unik dari kecil. Disitulah lahir konsep ini. Jadi suatu saat saya bilang, saya jelaskan emas yang di dalam bumi yang mereka ambil mungkin bisa diambil saat itu, mungkin ketika beruntung bisa beli 1 sepeda motor, dan itu kan akan habis. Dan kerugian alam tidak tergantikan, saya bilang. Dan kalau menurut saya bambu inilah emas saya sesungguhnya gitu. Jadi suatu saat akan saya olah bambu ini jadi untuk menjadi sebuah, bisa dimainkan dan bisa saya bagikan ke setiap orang, untuk supaya bermanfaat. Dan emas ini tidak akan habis. Hingga akhirnya menjadilah sambung menyambung konsep itu, masuklah di dalam konsep meditasi yang saya gunakan saat ini. Ketika saya masih muda, saya pun masih muda sekarang, itu semangat menggebu-gebu, saya pengen jadi seniman, pengen keren gitu ya, pengen terkenal. Itu mimpi saya dari kecil. Sampailah saya ke Bali dan 20 tahun yang lalu bla 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 dan seterusnya. Akhirnya mimpi saya hidup dalam mimpi saya. Setelah kamu meraih mimpi kamu itu buat apa gitu?
semuanya berkarya, bisa hidup dari karya. Saya ada galeri, saya bisa traveling kemana saya suka, saya pameran di beberapa banyak tempat saya kunjungi. Tapi kebanyakan dari karya saya di bidang seni rupa itu banyak orang mampu ya, karena mereka mampu untuk menggantikan karya itu dengan harga tertentu dan itu cukup, dia masuk cukup mewah lah. Untuk saya cukup mewah karena bisa untuk saya bergaya sedikit. Nah, di meditasi ini dengan musik ini panggilan apa yang saya bisa bagi. Sementara tadi yang seni cita-cita itu sudah terwujud untuk saya pribadi, mencukupi kehidupan saya. Lalu saya lanjutkan bagaimana saya bisa berbagi. Kembali saya ke masa di mana para datuk saya mengajarkan ilmu alam itu tadi. Akhirnya menyambung dengan suling bambu. Yang musik juga saya tidak hanya suling sih, cuma banyak alat yang saya pakai dalam meditasi itu saya pakai banyak. Berbagai macam alat. Dan saya traveling ke berbagai macam tempat, negara untuk menemukan alat itu. Dan saya coba mainkan ya. Sambil nunggu kompornya panas. Jadi di bawah bambu ini, yang ini khususnya ya, yang lainnya itu ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada saya ngoleksi juga. Ini yang khusus dari Sumatera. Ini di bawah bambu ini itu emas. Tapi saya tidak ceritakan tempatnya di mana. Banyak yang cari ya. Cek. Terus saya tambahkan proses pembuatannya sederhana. Jadi kebetulan juga saya itu ya seperti Rizal lah. Dari kecil kita hidup di kampung, di hutan itu nggak bisa beli. Jadi diajarkan ya yang ada di itu kita buat gitu. Jadi ini prosesnya semua instrumen ya seperti suling ini itu sederhananya adalah perpanjangan daripada suara kita. Jadi menirukan suara manusia dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do dan seterusnya. Dan dalam bambu kita misalnya dalam membuat ini kita tentukan panjangnya, diameter dalam, panjang. Jadi diameter dalam itu kira-kira ya, karena ini bambu kan alami. Jadi diameternya tidak bundar. Ketika kalau ilmu barat dia menggunakannya ilmunya pasti gitu. Kalau kita approximate kira-kira. Misalnya panjang diameter 2 kali panjang diameter kita tentukan 1 note. Kemudian pindah ke note lagi ke atas atau mau ke bawah. Itu misalnya dari 1 note yang ini kita naik ini dia di C dan naik ke D dan seterusnya. Jadi perkiraannya dua diameter adalah 1 note. Tapi kan dalam note itu ada yang 1, 1, 2, setengah dan itu tinggal
perkirakan saja. Dan lubangnya ini, diameter ini juga pengaruh. Nanti fungsinya untuk fine tuning, untuk setelan terakhir. Jadi kita main di besar diameternya ini. Ini kenapa makanya di sini ada lubang yang kecil, ada yang besar. Dan ini lubang tiupnya di sini. Dan di bawah ini lubang nada pertama. Misalnya saya tutup di sini, akhirnya dia turun lagi. Turunin kira-kira setengah nada. Dari C dia jadi apa tuh? D. B, sorry. Ya. Terus proses pembuatan saya lebih suka dengan macam-macam untuk melubangi, bisa dengan pisau yang tajam. Saya punya. Di sini saya semua alat bikin sendiri. Karena kadang-kadang lagi nggak punya ide gitu, jadi bikin-bikin aja. Jadi pisau serut ini dari Klaher motor. Jadi tinggal dibolongin gitu. Tapi saya lebih suka dengan api. Kita coba kalau kompornya udah panas. Ini jadi kayak tindik anting ya, Ya. pakai yang panas terus dilobangin gitu Iya, ya. ya, jadi cuma kebetulan kompornya nggak Belum ya, oke. panas ya. Nggak apa-apa. Mungkin ada kesumbat tadi. Tadi sih cepet panasnya. Oke. Tunggu sebentar. Ya, Saya terakhir ya. nggak masih ada satu. Oh, ada lagi. Nggak apa-apa. Sambil nunggu sebentar, ini mobil DK1120 WO, boleh tolong dipindahkan? Ada? Mobil siapa? Dipindahkan sebentar Pak. Ya. Yang di bawah ya? Iya. 11. Oh, oke. Oke. Begitu ya prosesnya ya. Kira-kira beginilah. Dibolongin ya. Wow. Tapi kalau dia besinya merah sekali lebih gampang. Iya. Itu semua lubang cara bolonginnya gitu ya? Ya. Cuman paling jaraknya aja ya. Kali jadi dibolongin sesuai dengan jarak. Ini saya udah ada masternya. Jadi ada tandanya, jadi lebih oke. gampang gitu. Kira-kira begitu. Oke, nice. Dan kebanyakan saya belum memproduksi secara massal, lebih karena alat ini agak sulit untuk bermain. Kebanyakan custom ya untuk Iya. seniman pemusik yang khusus di suling, apalagi lebih akrabnya dengan bansuri kalau mereka senang. Saya lebih banyak di custom di situ. Oke, baik. Terima kasih Agustian. Terima kasih, ya. Gak apa-apa, kita ngejam sama alam ini emang ini. Kita lanjut dulu dengan bambu yang berikutnya. Nah, ini sudah beberapa kali saya kolaborasi dengan Suara Agung ini ya, Pak. Bisa dijelaskan Pak untuk jegok? Terima kasih. Nama saya Putu Setiase, yang di sebelah Pak Ketua Ferdinand. Kebetulan beliau yang tukang bikin. Yang membuat ya Pak ya? Pembuatnya, tukang culingnya. Ya. Nah, terima kasih, kami dari Yayasan Suara Agung diundang dalam acara Lomba Karya, produksi dan distribusi daripada gamelan tradisional. Perlu juga kami sampaikan di sini bahwasanya proses dari pembuatan gamelan Jekog itu sangat memerlukan waktu yang panjang sekali. Oke. Sampai jadi produk begini nih Pak ya? Dari pedemangan pohon, bambu dan sebagainya.
dengan berbagai ukuran dan sebagainya gitu. Ya, ya. Sehingga proses untuk pembuatan daripada jegog itu maksimal 4 bulan. Oke. Ya, 4 bulan pengeringannya ya. Ya, pengeringan bambu dan sebagainya. Dan musik bambu untuk jegog ini kalau kita kembali tarik ke belakang di tahun 1912 di mana ditemukan dan diciptakan oleh namanya Kiang Geliduh, kakek Geliduh itu. Ya. Dari proses itu perkembangannya cukup maju sehingga dari generasi ke generasi Ya. bisa dinikmati sehingga sampai saat ini. Ya. Gitulah. Dan perkembangan yang lainnya juga dari bentuk-bentuk versi. Karena setiap sekian generasi berubah. Ya. Lain-lain ya? Iya. Oh, ya. Ada modifikasi gitu Pak ya? Iya, ada modifikasi dan sebagainya. Gitu loh. Kalau dari awal penciptaannya itu kan tempatnya bawah. Seperti kalau orang Bali bilang tingklik. Tingklik. Tidak ada apa namanya tabungnya, tidak ada bagaimana dia. Pokoknya dalam artian bambu dipecah, sudah dicuning, jadilah gamelan Ya. dengan 4 nada. Ya. Gitu. Sama kalau nadanya tetap sama, Ya. cuma tinggal bikin yang besar, bikin yang kecil, gitu loh. Dari segi ngumang ngisapnya juga tidak jauh beda dengan instrumen-instrumen tradisional Bali yang lainnya, Ya, gitu loh. ya, ya. Sehingga untuk masa perkembangannya dari 1912 ke 20 generasi berubah menjadi dengan dia mengiringi tarian dan sebagainya sampai saat ini. Ya, ya, Gitu loh. ya. Oke. Sehingga beliau ini adalah empunya daripada jegog. Tapi untuk menjelaskannya kami coba untuk menjelaskan sehingga nanti dalam praktiknya dilihat dari sana. Kami sudah kirimkan itu sebuah video Ya. sehingga bisa dilihat di sana. Gitu. Oh ya. Untuk masalah yang lainnya kami berharap juga kepada Ibu Ika selaku art director dalam hal ini dan kebetulan ibu-ibu dari pemerintahan sudah Ya. pulang sehingga Ya. kami tidak bisa untuk menyampaikan secara langsung. Ya. Mungkin nanti disampaikan saja masalah terutama untuk masalah produksi dan pendistribusian itu sendiri gitu. Karena ya lumayan mahal lah dari segi alat dan prosesnya gitu sehingga nanti kami tidak bisa untuk membuat sampel contoh yang mungkin untuk dijual sehingga kalau masalah pendistribusian itu jegog itu sendiri orang datang disuruh bikin baru bikin. Oh, Iya. berdasarkan pesanan ya? Iya, Ya, ya. gitu. Terkendala jujur aja, terkendala daripada dana Ya. itu sendiri. Ya, ya, Mudah-mudahan ya. nanti dari pihak Ibu Ika bisa penyampaiannya kepada pihak-pihak terkait. Ya. Gitu loh. Jadi Nanti, catatan kita ya Pak ya? Pak Denem Ya. biar bisa lah untuk bikin dia contoh bagaimana Ya. dan dari media-media juga untuk bisa membantu daripada penyebaran jegog Ya, itu sendiri. ya. Karena jujur saja, jegog cuma adanya di Bali Barat, Kabupaten Jembrana. Di Jembrana ya? Iya, daerah-daerah lain tidak ada. Iya, iya, iya. Gitu, Ini khas daerah-daerah Jembrana lain. ya Pak Makanya ya? merupakan kesenian khas Kabupaten Jembrana, namun di dalam hal ini di berbagai negara juga sudah ada, Iya, terutama di Jepang, iya, iya. di Belanda, di museum termasuk di Taman Mini. Udah masuk di Indonesia. Museum Belanda tuh Pak ya? Iya. Oh, oke. Gitu. Nah saya kira tidak bisa untuk menjelaskan secara mendetail dalam hal pembuatan jegog dan sebagainya karena beliau punya Iya, sehingga kami cuma bisa menjelaskan Iya. apa yang beliau inginkan dan sebagainya. Gitu. Nanti untuk prosesnya kami sudah kirimkan juga. Kita putar ya, Silakan ya. saja lihat di sana. Saya kira demikian penjelasan dari saya. baik. Ya, Terima nanti kasih untuk Pak. masalah pembuatan dan sebagainya ya ada contoh nanti Bapak. Oke, oke. Karena acara ini juga diliput sama Tribun, sama Antara juga. Jadi juga kita bikin video untuk YouTube. Jadi pesan-pesannya supaya sampai, tetap sampai. Ya. Betul, betul. Ada yang mau disampaikan Pak Ketut? Sudah, oke. Ada yang mau didemoin mainnya atau tidak? Supaya ada di rekaman kita sedikit Pak.
Yang kita bawa ini adalah musik yang nomor 2. Nanti bisa yang pertama itu kan ada 3 lapis dia. Yang pertama namanya barangan, yang kantilan suwir. Ada bentuk melodi, ritme yang lebih tinggi lagi, dan di belakangnya jego itu bass. Oh, yang ya, berdiri ya. Itulah yang namanya jego. Ya. Gitu. Kalau yang di depannya itu bukan jego namanya, gamelan biasa. Oke. Ya, gitu. Oke, silakan Pak. Cek ya. Terima kasih Bapak. Ya, teman-teman, mungkin karena hujan mulai deras, memang saya lihat di forecastnya sekitar jam 3 jam 4 akan ada storm, makanya dipercepat semua. Mungkin untuk kali ini sesi pertanyaan kita tiadakan ya, tapi kita akan putar di sini informasinya dan juga nanti semua disiarkan di YouTube link Parencraft, jadi bisa ditindaklanjuti. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Mas Arik Sugianto dari Malang, kemudian Neo Baladenda, kemudian Mas Yude. Barang-barangnya ada di sini, teman-teman wartawan yang mau langsung bertanya bisa. Kemudian ada Mas Agustian Supriyatna, ada Rizal juga, ada Pak Putu dan Pak Ketut. Terima kasih semuanya, YouTube linknya bisa diputar. Terima kasih banyak teman-teman dan My name is Rizal. I'm a musician and bamboo instrument builders. I was grew up in a small village in West Java with long tradition making instrument from bamboo. Bamboo is really easy to use for instrument because they're already hollow, they're strong enough, it's more flexible and more humble. This instrument is just combining between guitars, didgeridoo and percussion. Bamboo cello that recently I made. Lap steel, because put in my lap and using steel to play. So. This day, we want to play music, we're going to shop to buy instrument. A lot of things we can do with our own 2 hands, but we forget about that. If I make my own guitar, of course more love in it because I'm not buy, I make it. Every single day I work with bamboo, every single day I touch bamboo, right? So I can see the world with bamboo. I make my own frame, not going to shop to get a frame like this. My hope is people get more creative. Share with people, give to people what you can do. We need to protect Mother Earth or to care or to love Mother Earth. Baik, perkenalkan, nama saya Ari Sugianto, bisa dipanggil Ari. Kali ini saya akan memperkenalkan bagian-bagian untuk alat musik kendang Jawa ini. Bagian bahan apa saja yang digunakan akan saya perkenalkan kali ini. Jadi oke, yang pertama kendang Jawa ini biasa menggunakan bahan dari kayu nangka. Kenapa kayu nangka? Karena kayu nangka ini memiliki jenis yang sangat keras dan juga seratnya juga begitu padat. Jadi tidak ada alternatif lain untuk kendang jika ingin memiliki suara kejernihan yang bagus, yaitu memakai kayu nangka. Di bagian kendang ada bagian sebelah taknya ini
biasa disebut kempiang. Sebelah sini biasa disebut kempiang. Untuk yang bagian kecil, untuk yang bagian besar ini biasa disebut bem. Jadi sini kempiang, sini bem. Bagian kempiang ataupun bagian bem itu memiliki cincin luar ini namanya plengker. Ini namanya blengker kendang. Begitu juga yang bagian bem. Bagian bem juga memiliki blengker kendang yang di dalamnya terdapat bambu yang diserut kemudian dibentuk demikian rupa hingga seperti ini. Untuk kulit bisa dipakai menggunakan kulit sapi ataupun kulit kerbau. Yang bagus kulit kerbau, cuman tergantung kebutuhan juga. Bagian tali ini berikutnya, bagian tali ini disebut janget. Ini janget kendang atau tali kendang. Istilah kendang atau istilah Jawa gamelan yaitu janget. Kemudian di janget ini terdapat cincin yaitu namanya yaitu suh kendang. Ini namanya suh kendang. Jadi blengker, kempiang, blengker, janget, kemudian ada suh kendang. Bagian sini ada pegangan ini, yang di bawah ini namanya mangisan. Ada juga yang menyebut manggisan atau cempluk. Tapi yang lebih umum ini namanya mangisan. Ini untuk pegangan. Ini sayangnya tidak bisa terlihat ini. Untuk di bagian bem, biasanya kalau kulit ini dilepas, ada penutup setengah sekitar 4 cm masuk ke dalam dengan lubang agak kecil. Itu namanya gondomaru. Jadi untuk memantulkan suara bem itu ada bagian namanya gondomaru. Baik, jenis kendang Jawa ini tadi ada kempiang, ada bem, ada blengker, ada janget, ada juga suh kendang, ada manggisan. Dan jangan lupa kayunya kayu nangka.
Day. I built these little instruments, which I named them ukulele. It's basically is a small guitar, although shaped like a ukulele, but it plays like a guitar. I'm gonna show you a sample of the sound of the ukuleles on playing strumming. Also can be plugged in, it's amplified if you like to play for the live performance, and also it's great for traveling. It's small and you can carry and play everywhere and anywhere. So thank you for watching the YouTube videos, and welcome to Ukulele's family. My name is Wayan Tugas from Gianyar, Bali. Originally, I am a wood carver. Just 8 years ago, I started to build the guitar. So now, I made already more than 1,300 guitars, which all of them already all over the world. All the process is handmade. My teacher taught me very well. So now also I improving how can I make very good sound on my creation. So I put carving and then group line. So that's improving the sound of my guitar. Like what I can make the group which the other luthier will never do like this. I have a few pieces which I like it very much. Yeah, we call it singular masterpiece, which I make only one. Yeah, this is special one. The breed we use the head of the tiger. The body is taper body. For this one need about 16 weeks. I just know how to set, but I don't know any chord. Cek, ya silakan Komang. Oke, terima kasih teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua atas atensinya, kehadirannya di sini, tim UCH yang ya KKS dan semua hadirin semua, Mas Ari yang jauh-jauh dari Malang, kemudian tim Kemenparekraf dari Jakarta dan semuanya, Pak Seri, Mas Dedi, semuanya terima kasih. Ya, sepertinya cuaca yang menghentikan kita. Ya, sama-sama. Oke, dengan ini kita tutup ya hari ini ya Mbak ya.
Terima kasih. Sebentar kayaknya kita perlu bantuan. Soalnya mobil Parencraft terperosok ke pinggir parit sedikit. Jadi sebentar kita mohon bantuannya kalau bisa. Terima kasih. Terima kasih.